Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Warrahmanul qudusul ba'isul muqtadir rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kita sebagai manusia fi ahsani taqwim. Bentuk-bentuknya dan sebaik-baiknya ciptaan, yaitu adalah kita manusia. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam suratul Fatihah ayat yang pertama yang mengatakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang artinya segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Alam yang Allah ciptakan tidak hanya satu alam. Maka di surat Al-Fatihah itu ayat pertama alamin, seluruh alam. Ulama menjelaskan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam itu menjadi 7 bagian. Yang pertama Allah ciptakan itu alam juriyah atau alamul arwah, di mana Allah menciptakan manusia di alam dunia ini sebelum diturunkan ke alam dunia. Terlebih dahulu Allah menciptakan kita di alam juriyah atau alamul arwah. Bahwa alhamdulillah ketika Allah menciptakan alamul arwah, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita dengan bentuk yang sempurna. Dan yang kedua Allah menciptakan setelah alamul arwah yaitu alamul rahim atau alamul arham. Alam rahim yang ketika ibunda kita mengandung kita selama 9 bulan dan kita hidup di dalamnya, di dalam kandungan ibu kita, itu dinamakan alamul arham. Setelah alamul arham, Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan kita 9 bulan di dalam kandungan ibu, lalu lahirlah kita yang disebut alam dunia. Nah, alam dunia inilah yang saat ini kita pijak, yang saat ini kita hidup, yang saat ini kita beraktivitas, kita berada di alam dunia, yaitu alam nyata. Berarti 2 alam yang sudah kita lewati. Satu alam juriyah atau alam arham, alam dunia yang ketiga, inilah yang kita pertanyakan. Sebelum kita lahir ke alam dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala di alam ajali, dalamul arwah, pernah bertanya kepada kita. Kalau dengan bahasa sederhananya, siapakah kamu dan siapa aku? Aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku. Dan aku akan taat ketika aku nanti lahir ke alam dunia. Ucapan itu pernah kita ucapkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita tidak teringat seperti apa pada saat itu kita berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat kita diciptakan di alamul arwah. Namun Nabi kita menjelaskan ketika kita berada dalam arwah, kita sudah berjanji kepada Allah. Ketika kita hidup di alam dunia, kita akan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita berbuat taat kepada Allah? Inilah yang menjadi sebuah renungan kita hidup di alam dunia. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia ini makhluk yang sempurna.
dalam bentuk dan rupa. Dengan kesempurnaan Allah memberikan kita sebuah akal. Lalu Allah menciptakan juga nafsu yang ada di dalam diri kita. Lengkap. Maka ketika kita sadar bahwa ternyata kita pernah berjanji kepada Allah di alamul arwah kalau kita akan taat kepada Allah, maka ketika kita sekarang di alam dunia sesadar-sadarnya kita akan melakukan ketaatan, melakukan ibadah, perintah-perintah Allah kita berusaha untuk melaksanakannya, dan larangan Allah kita berusaha untuk menjauhi. Para hadirin pemirsa pecinta media dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah alamul dunia, kita akan mengalami yang disebut alam malakut. Apa alam malakut ini? Alam malaikat. Yang pada saat kita di malam hari beristirahat, tertidur kita, lalu kita bermimpi di dalam tidur itu, itulah kita berada di alam malakut. Padahal jasad kita tidak berbuat apa-apa. Kita dalam keadaan terpejam mata kita. Dengan kata lain kita tertidur dengan lelap. Tetapi di dalam tidur kita mengalami sesuatu atau perbuatan di dalamnya. Entah kita bermimpi bertemu dengan sanak saudara. Atau seorang pemuda bermimpi bertemu dengan sang kekasihnya. Atau bermimpi apapun itu. Di dalam mimpi itu kita berarti hidup di alam malakut. Dan ini sering kita alami. Ketika kita beraktivitas di siang hari, lalu malam kita lelah, kita istirahat dan tertidur. Di dalam tidur kita bermimpi, entah mimpi yang kita alami itu apa. Ada yang bermimpi memancing, dapatkan ikan. Ada yang bermimpi bekerja. Ada yang bermimpi bertemu dengan orang-orang yang mulia, para ulama, bahkan hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jiwanya suci, yang jiwanya bersih, dia bisa bertemu dengan seorang kekasih Allah, Nabi kita Nabi Muhammad SAW di dalam mimpi tersebut. Inilah yang kita harapkan. Sekalipun kita tidak bertemu dengan Nabi di alam nyata, di alam dunia ini, kita berharap di dalam tidur kita, di alam malakut kita bertemu dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Yang insya Allah akan memberikan syafaat kepada umatnya di yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya untuk mendapatkan syafaat. Setelah alam malakut yang kita alami, kita akan bergeser kepada alam yang berikutnya, yaitu alam barzah. Berarti kalau sudah berbicara alam barzah, itu adalah alam kematian. Di mana kita hidup, lalu kita mati, dibungkus dengan kain kafan, jasad kita terkaku, kita tidak bisa berbuat apa-apa, lalu kita menaiki kendaraan yang bisa dikatakan kendaraan yang sangat luar biasa. Walaupun bukan kendaraan modern, tapi kendaraan ini kendaraan yang tidak memiliki roda, kendaraan yang tidak memiliki bensin, kendaraan yang tidak memiliki mesin, hanya sebatas kurung batang, dan yang menjalankannya adalah orang-orang yang menggotong kita ke alam kubur. Para pecinta media dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang patut kita renungkan. Momen di bulan puasa ini, momen di bulan Ramadan ini adalah momen kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di bulan Ramadan puasa itu diwajibkan? Kenapa tidak bulan Rajab saja? Kenapa tidak bulan Sya'ban saja? Atau bulan-bulan yang lain? Kenapa Allah pilih dengan bulan Ramadan? Karena Ramadan memiliki arti itu romdo, membakar. Jadi segala perbuatan sebelum kita Ramadan, kita sering berbuat salah, kita sering berbuat dosa, kita sering berbuat maksiat. Maka kesalahan kita, dosa kita, maksiat kita, kita lebur di bulan puasa ini. Kita bakar di bulan Ramadan ini dengan berpuasa. Sehingga semelekat apapun dosa yang kita miliki, dengan izin Allah akan terhapus, aku akan terlebur dengan puasa di bulan suci Ramadan. Kita menahan lapar dan haus
mulai subuh sampai menjelang maghrib, kita berusaha untuk taat kepada Allah, sekalipun banyak makanan yang lezat di hadapan kita, minuman yang menggiurkan, yang bisa membuat kita hilang haus, tetapi kita, karena memang kita sedang menjalankan perintah Allah, kita berusaha untuk menahan itu. Dan selain berpuasa, lalu kita beribadah, sering membaca Al-Quran, kita membaca sholawat, kita memperbanyak istighfar, kita bertahajud, taraweh. Semua itu yang kita lakukan, ibadah itu, maka secara otomatis akan melebur dosa-dosa kita yang masa lalu yang kita perbuat. Para pemirsa, pecinta media yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita pulang ke alam yang disebut alam barzah, katakanlah alam kubur, maka sudah dipastikan kita akan berada di dalam kenikmatan. Karena alam kubur itu akan menjadi dua. Dan salah satu yang akan dijadikan untuk kita. Apakah kita berada di alam kubur kita menjadi taman daripada taman surga? Ataukah alam kubur kita ini akan menjadi jurang daripada jurang neraka? Inilah yang kita khawatirkan. Semasa kita hidup di alam dunia, lalu kita memperbanyak kemaksiatan, memperbanyak dosa, sudah dipastikan alam kubur yang akan kita tinggali akan menjadi jurang daripada jurang neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Tetapi kalau kita berusaha di alam dunia ini beribadah kepada Allah, lalu kita melaksanakan sholat 5 waktu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melaksanakan haji, kita melaksanakan zakat, sudah dipastikan ketika kita masuk ke alam kubur, masuk ke alam barzah, dan alam barzah itu akan menjadi taman daripada taman surga. Tempat peristirahatan menunggu kiamat tiba. Bahwa kita akan dilayani oleh malaikat. Kita akan dilayani oleh makhluk-makhluk Allah yang taat. Segala macam kenikmatan akan Allah berikan di taman surga tersebut. Ini yang kita harapkan. Ini yang kita inginkan. Mudah-mudahan ya Allah, kami semua ketika masuk ke alam barzah, masuk ke alam kubur, Engkau jadikan alam kubur kami ini terang, alam kubur ini menjadi taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Alam yang selanjutnya, ketika kita sudah mengalami alam barzah atau alam kubur, maka yang berikutnya Allah ciptakan adalah alam ba'ats. Alam ba'ats ini adalah alam di mana kita dibangkitkan di alam kubur. Berarti kiamat yang terjadi. Seseorang tidak akan dibangkitkan di alam kubur sebelum kiamat terjadi. Ketika kiamat sudah terjadi, lalu Allah membangunkan kita masing-masing di alam kubur. Masing-masing di kuburannya akan bangkit menuju padang mahsyar. Inilah padang mahsyar yang kita khawatirkan. Di mana miliaran orang, miliaran manusia, bahkan jutaan miliaran, bahkan mungkin triliunan manusia, mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat akan berkumpul di satu tempat yang dinamakan padang mahsyar atau yaumil mahsyar, menunggu keadilan Allah Subhanahu wa taala. Perhisaban yang dilakukan pada saat itu tergantung amal perbuatan manusia ketika di alam dunia. Banyak keterangan bahwa ketika kita hidup di alam mahsyar, kita berbaur, bercampur, baik itu laki-laki dan perempuan, bahkan tanpa busana. Siti Aisyah, istri tercinta Nabi kita Nabi Muhammad SAW, pernah bertanya soal ini. Ya Rasulullah, ketika kita berada di padang mahsyar, lalu kita berbaur bersama laki-laki dalam keadaan telanjang, apakah kita tidak malu? Maka Nabi tersenyum dan menjawab, wahai istriku Umairah, Aisyah, pada saat itu manusia tidak akan sibuk memikirkan yang lain terkecuali memikirkan diri sendiri. Orang yang berada di samping kita, kita boro-boro memikirkan dia yang ada di samping kita. Kita memikirkan nasib kita. Apa kita akan menjadi ahli neraka atau ahli surga? Ketakutan yang luar biasa. Dan tidak ada ketakutan yang lebih dahsyat terkecuali ketakutan pada saat kita berada di padang mahsyar. Kita mengharap rahmat Allah pada saat itu. Kita berharap kemurahan Allah pada saat itu. Kita berharap keridhaan Allah pada saat itu. Kita berharap ampunan Allah pada saat itu.
Sungguh tidak ada satupun makhluk pada saat itu di padang mahsyar berada dalam kebahagiaan terkecuali orang-orang yang sudah memang diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibadahnya yang baik waktu ketika di alam dunia. Para pemirsa, pecinta media dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah 7 alam yang akan kita alami dan itu pasti kita alami. Maka persiapkan diri kita untuk menghadapi hari-hari itu. Alam juriyah sudah kita lewati. Lalu alamul arham, berahim sudah kita lewati. Alam dunia memang saat ini sedang kita berpijak di dalamnya. Alam malakut pun seperti itu. Nah, alam kuburlah, alam barzahlah alam yang akan kita lewati. Setelah alam barzah masih ada alam ba'as ketika kita dibangkitkan. Setelah alam ba'as kita akan digiring ke padang mahsyar. Inilah yang kita harus persiapkan pada pemirsa pencinta media dakwah. Maka sudah sepantasnya lah bagi orang yang hidupnya diberikan kesehatan, gunakanlah kesehatan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang diberikan harta yang berlimpah, gunakanlah harta itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang dikaruniakan ilmu, gunakanlah ilmu itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita memiliki banyak bekal ketika kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari kutipan ayat suratul Fatihah, yaitu ayat yang pertama yang mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, ia Tuhan yang memiliki seluruh alam. Alam yang 7 ini akan kita alami. Sungguh dan sungguh akan kita alami. Mudah-mudahan ya Allah, kita semua diberikan kemudahan di dalam menggapai kehidupan di dunia, di dalam menggapai kehidupan di alam barzah, dalam menggapai kehidupan di alam ba'as, dan menggapai kehidupan di alam mahsyar nanti. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.